Selamat datang di perkuliahan Differential Equation. Pada rangkaian video ini, kita akan belajar tentang beberapa model yang menggunakan sistem persamaan diferensial order 1. Pada model pertama, kita akan menggunakan sistem persamaan diferensial order 1 untuk memodelkan metapopulation. Jadi di sini pada biologi, jika kita ingin mengconsider jumlah individu pada suatu populasi, biasanya kita membagi populasi tersebut menjadi ke dalam beberapa subpopulasi yang lebih kecil, di mana masing-masing individu pada subpopulasi tersebut, dia hidup pada habitatnya masing-masing. Oke, dan juga di sini ada perpindahan dari individu antar habitat. Oke, jadi misalkan dari habitat A, ada individu yang pindah ke habitat B. Begitu juga sebaliknya. Oke. Di sini metapopulasi tersebut adalah istilah untuk kumpulan dari semua subpopulasi. Namun untuk menyederhanakan kasus, pada pemodelan kita hanya consider habitatnya ada dua, yaitu kita namakan sebagai habitat A dan habitat B. Oke. Nah, di sini yang mau kita modelkan apa? Yang kita memodelkan adalah laju perubahan atau laju perubahan jumlah suatu populasi atau laju perubahan jumlah individu pada populasi A dan juga sekaligus pada populasi B. Oke. Nah, sesuai yang kita ketahui dari materi sebelumnya, kita tahu bahwa jika kita ingin memodelkan suatu persamaan diferensial, misalkan kita ingin memodelkan jumlah perubahan individu pada populasi A terhadap waktu, modelnya itu sebenarnya adalah kita ingin mengetahui laju masuk dikurangi laju keluarnya. Hanya seperti itu saja sebenarnya konsepnya. Tentunya laju masuk ini dia bisa misalkan bergantung dari kelahiran, tapi di sini karena ada perpindahan juga dari individu yang hidup di populasi B, misalkan bisa pindah ke dia berpindah ke populasi A. Jadi di sini rate-in-nya pun kita dapat memasukkan jumlah individu yang pindah ke populasi A dari populasi B. Jadi tidak hanya berdasarkan kelahiran saja. Begitu juga dengan rate out-nya, di mana rate out-nya itu tentunya bisa bergantung dari kematian pada kematian individu yang ada di populasi A, yang ada di habitat A, tapi juga bisa bergantung dari berapa nih jumlah individu yang keluar atau pindah dari habitat A ke habitat yang lain. Jadi di sini tidak hanya kelahiran dan kematian, kita juga memperhitungkan perpindahan dari suatu habitat ke habitat yang lain. Oke. Nah, di sini untuk model populasinya, kalau kita lihat untuk XA aksen atau dengan kata lain dXA per dt, modelnya itu diberikan seperti ini. Oke. Dimana kalau kita lihat XA tersebut adalah jumlah individu yang ada di habitat A. Sehingga XA aksen itu adalah laju perubahan jumlah individu yang ada di habitat A. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, rate-in-nya apa pada habitat A. Tentunya rate-in-nya di sini adalah bisa kelahirannya ya. Nah, cuman pada model ini kita sedikit selangkah lebih maju, di mana rate-in-nya sendiri adalah RA kali XA. Di mana RA itu di sini kita tidak hanya menganggap RA itu sebagai laju kelahiran, tapi dia adalah laju pertumbuhan per kapita. Oke. Di mana kalau ini laju pertumbuhan berarti sudah diperhitungkan bahwa di sini ada kelahiran dan kematian. Nanti nilai RA ini bisa positif atau negatif, tergantung apakah jumlah kelahiran per kapitanya itu lebih besar dibandingkan jumlah kematian per kapita. Tapi jika RA ini nilainya negatif, itu artinya jumlah kematian per kapita dari individu yang hidup di habitat A itu lebih besar dibandingkan jumlah kelahiran per kapita dari individu yang ada di habitat A. Oke, jadi ini sebenarnya bisa rate in atau rate out, tergantung RA-nya positif atau negatif. Tapi di sini kita juga mempertimbangkan perpindahan individu dari habitat A ke habitat B, dan itu kita modelkan dengan MA kali XA, di mana MA ini adalah per kapita movement rate dari habitat A ke habitat yang lain. Dan tentunya habitat yang lain di sini adalah habitat B, karena kita mengasumsikan habitatnya hanya ada dua.
Oke, jadi ini adalah red out. Tapi tentunya ada juga individu dari habitat B yang pindah ke habitat A. Dan itu kita modelkan dengan MB dikali XB. Di mana XB itu adalah jumlah individu yang hidup di habitat B, dan MB adalah per kapita movement rate dari habitat B ke habitat A. Artinya MB kali XB ini adalah jumlah individu yang awalnya dia hidup di habitat B, kemudian pindah ke habitat A. Jadi ini adalah rate in dari XA aksen. Tapi tentunya kita akan butuh sistem persamaan diferensial, karena pada saat jumlah individu yang hidup di habitat A berubah, secara bersamaan jumlah individu yang ada di habitat B juga berubah. Karena di sini kita ingat ada perpindahan individu dari habitat B ke habitat A, dan sebaliknya juga ada. Oke. Oleh karena itu, kita juga perlu memperhitungkan jumlah perubahan individu yang ada di habitat B. Dan tentunya rumusnya masih sama. Logikanya adalah kita butuh rate in dikurang rate out. Nah, sekarang untuk rate in-nya, yang pasti adalah rate in di habitat B tentunya bergantung dari jumlah individu yang pindah dari habitat A ke habitat B. Dan itu dimodelkan dengan MA dikali XA, di mana MA ini adalah movement rate per kapita dari individu yang ada di habitat A ke habitat B. Dia masuk ke habitat B. Tapi tentunya ada individu juga yang keluar dari habitat B ke habitat A, dan tadi itu dimodelkan dengan MB dikali XB. Dan jangan lupa kita mempertimbangkan laju pertumbuhan individu yang ada di habitat B, dan itu dimodelkan dengan RB dikali XB. Tentunya sekali lagi ditekankan bahwa RB ini nilainya bisa positif, bisa negatif, tergantung apakah jumlah kelahiran di habitat B itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan jumlah kematian yang ada di habitat B. Oleh karena itu, karena habitat A dan habitat B jumlah individunya saling bergantung satu sama lain, pemodelannya pun kita perlu menggunakan sistem persamaan diferensial, dan di sini persamaannya ada dua. Nah, sebagai contoh, kita bisa mengambil misalkan laju pertumbuhan per kapita individu di habitat A misalkan adalah 1 per kapita, dan RB-nya adalah min 2. Ini adalah laju pertumbuhan per kapita dari individu yang ada hidup di habitat B. Di sini kita lihat RA itu positif dan RB itu negatif. Artinya di sini pada habitat A, lebih banyak individu yang lahir dibandingkan yang meninggal. Tapi pada habitat B, karena nilainya negatif, karena laju pertumbuhannya negatif, artinya lebih banyak individu yang mati dibandingkan individu yang lahir. Oke. Kemudian kita juga misalkan kita juga punya MA sama dengan 2 dan MB sama dengan 0. Ini artinya apa? Artinya ada perpindahan individu dari habitat A ke habitat B, di mana laju movement rate-nya itu sebesar 2 per kapita. Tapi karena di sini MB-nya adalah 0, artinya individu yang ada di habitat B itu tidak pernah pindah kemana-mana. Dia tetap di habitat B. Oke. Dan di sini kita bisa memodelkannya dalam bentuk graf, di mana kalau kita lihat di sini ada lingkaran yang besar pertama ini adalah habitat A, dan ini adalah habitat B, di mana di habitat A tentunya terdapat sejumlah XA individu yang hidup di sana, dan di habitat B terdapat sejumlah XB individu yang hidup di sana. Dan kita lihat di sini ada panah masuk ke XA sendiri, itu artinya adalah laju pertumbuhannya. Jadi dia bertambah sebesar 1 per kapita setiap tahunnya. Tapi tentu juga ada perpindahan dari habitat A, dari individu di habitat A ke habitat B. Makanya kita gambarkan panah ke sini. Tapi ada juga jumlah individu dari habitat B yang mati, dan lebih banyak yang mati daripada yang lahir. Makanya kita buatkan panah keluar. Keluar di sini tidak kemana-mana karena ya dia sudah mati gitu. Lebih banyak yang mati. Oke. Nah, tentunya kita bisa mensubstitusikan nilai-nilai ini ke persamaan sebelumnya. Tinggal disubstitusikan RA, MA, dan MB-nya. Begitu juga dengan RB dan MB-nya. Sehingga kita dapatkan modelnya seperti ini. Di sini kalau kita perhatikan, XA aksen sama dengan min XA,
dan XB aksen sama dengan min 2XB tambah 2XA. Kalau mau ditulis lebih bagus, kita bisa menuliskan persamaan yang kedua ini sebagai 2XA dikurang 2XB. Sehingga posisinya itu tetap XA yang pertama dituliskan dan berikutnya XB. Persamaan yang pertama juga kita bisa tuliskan sebagai min XA ditambah 0XB. Oke? Kenapa kita menuliskan sistem persamaannya dalam bentuk yang lebih rapi seperti ini? Agar kita dapat menuliskan sistem persamaan diferensial ini dalam bentuk perkalian matriks berikut, di mana kita punya bentuknya itu adalah bentuk vektor X aksen sama dengan matriks A kali matriks vektor X, di mana matriks A ini adalah matriks koefisien yang didapatkan dari persamaan ini. Jadi matriks A itu koefisiennya adalah min 1, 0, 2, min 2, sehingga kita dapatkan ini adalah matriks A. Dan vektor X aksen adalah vektor XA aksen, vektor XB aksen, dan vektor X adalah XA, XB. Nah, sekarang kita ingin mencari solusi dari persamaan diferensial ini. Kalau kita ingat materi dari kuliah, kita perlu mencari nilai eigen dari si vektor A ini, dan juga vektor eigen yang berkorespondensi dari nilai-nilai eigen yang kita dapatkan. Nah, di sini kita punya suatu teori di aljabar linier yang menyatakan bahwa jika matriksnya adalah matriks diagonal atas atau bawah, nilai-nilai eigennya itu adalah nilai-nilai diagonal. Dan kita lihat matriks kita, matriks 2 kali 2 kita adalah matriks segitiga bawah. Karena kalau kita gambarkan segitiga di sini, di atasnya segitiga itu 0 semua, dan yang di dalam segitiganya, atau yang di bawah 0-nya itu, ya bebas ya, sembarang. Yang penting di atas segitiganya 0. Artinya ini adalah matriks segitiga bawah, dan nilai eigennya adalah entry-entry diagonal dari matriks tersebut. Oleh karena itu, kita punya nilai eigen yang pertama adalah min 2, yaitu dari entry diagonal ini, dan nilai eigen yang kedua adalah min 1, yaitu dari entry diagonal ini. Dan tentunya, setelah kita mempunyai nilai eigen, kita perlu mencari vektor eigennya, yang berkorespondensi dengan kedua nilai eigen ini. Nah, di sini untuk mencari vektor eigen, untuk langkahnya akan saya skip, jadi bisa coba kalian kerjakan sebagai soal latihan, kenapa memang didapatkan vektor eigennya seperti ini. Tapi di sini kalau kita perhatikan, kita punya vektor eigen yang pertama, yaitu vektor 01, itu adalah vektor eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen R1 sama dengan min 2. Dan vektor eigen V2, itu adalah vektor eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen R2, yaitu R2 sama dengan min 1. Dan di sini kita harus konsisten ya. Mungkin sedikit catatan saat kita ingin menuliskan nilai eigen dan vektor eigen, untuk indeksnya kita harus konsisten. Jadi kalau misalkan nilai eigen yang min 2 ini kita namakan sebagai R1, vektor eigennya juga kita namakan sebagai V1. Nama vektornya mungkin bisa macam-macam ya, tidak harus V, mungkin bisa pakai C, seperti di slide yang ada di Wiley, atau pakai simbol yang lain, tapi indeksnya harus sama, supaya kita tidak bingung. Oke? Nah, tentunya kalau jika kita sudah mendapatkan vektor eigen dan nilai eigennya, dan kita lihat nilai eigennya itu bilangan real dan berbeda dua-duanya, untuk solusi umumnya dapat kita tuliskan sebagai kombinasi linear dari si vektor V1 dikali E pangkat R1T, makanya di sini kita dapat E pangkat min 2T, dan juga vektor 12 dikalikan E pangkat R2T, di mana R2-nya adalah min 1. Sehingga di sini kita dapatkan solusi umum dari sistem persamaan diferensial di atas. Dan tentunya C1 dan C2 adalah bilangan real sembarang, karena ini baru solusi umum. Oke? Nah, kalau kita mau solusi khusus, tentunya kita perlu nilai awalnya, nilai awal dari sistem persamaan diferensial ini. Nah, misalkan nilai awal tersebut diketahui, di mana kita tahu, misalkan populasi awal pada habitat A ada sebanyak 100 individu, dan populasi awal pada habitat B ada sebanyak 50 individu. Artinya di sini apa? Artinya di sini tentunya vektor, kalau kita substitusikan T sama dengan 0, kita akan dapatkan si vektor awal X0, itu adalah vektor X1, 0, X2, 0, itu sama dengan 100 dan 50. Oke, jadi ini adalah vektor awal X0. Tapi tadi kita tahu juga dari solusi umum, kita bisa mendapatkan
X0 yang lain. Tinggal kita gantikan T-nya 0 di sini. Sehingga ini menjadi E pangkat 0, dan ini menjadi E pangkat 0. E pangkat 0 itu 1, sehingga kita dapatkan X0 sendiri, si vektor X0 sendiri adalah C1 dikali vektor 01 ditambah C2 kali vektor 12. Seperti ini. Oke. Nah, dari sini kita bisa menyelesaikan, kita bisa mencari solusi C1 dan C2-nya. Tentunya si persamaan ini dapat kita tuliskan dalam perkalian matriks seperti ini. Jadi 0112 dikali C1 C2, dan kita bisa mencari si vektor C1 C2-nya dengan dengan banyak cara ya. Misalkan dengan mengalihkan inverse dari matriks 0112. Oke, dan di sini jika kita mencari nilai C1 dan C2-nya, kita dapatkan nanti C1-nya itu akan bernilai min 150 dan C2-nya bernilai 100. Sehingga solusi khususnya dari persamaan diferensial ini yang memenuhi nilai awal seperti ini, ya tinggal kita gantikan C1-nya dengan min 150 dan C2-nya kita gantikan dengan 100. Jadi kita dapatkan sistem persamaan diferensial ini. Nah, di sini tentunya solusinya berbentuk vektor, tapi kalau kita mau tapi kita juga bisa melihatnya secara terpisah ya, karena kan ini si vektor X ini adalah vektor X1T, X2T, sehingga kalau kita mau mencari berapa jumlah individu pada tiap waktu yang ada di habitat pertama, atau mungkin saya tulisnya XA, XB ya, bukan X1, X2. Kalau kita ingin mencari jumlah individu pada tiap waktu yang ada di habitat pertama, tinggal kita baca saja dari persamaan ini. Dan kita dapatkan persamaannya adalah XA itu sama dengan 100 dikali E pangkat min T. Ini adalah jumlah atau rumusan atau model dari jumlah individu yang ada pada habitat A pada tiap waktu. Begitu juga dengan XB dari sini, dapat kita lihat. Dan dari solusi ini bisa kita analisis perilaku jumlah individu atau perilaku solusi persamaan diferensialnya pada saat T-nya menuju tak hingga. Dan kalau kita perhatikan, limit T menuju tak hingga dari XA itu akan menuju 0. Begitu juga limit T menuju tak hingga dari XB, dia akan menuju 0. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, saat T-nya menuju tak hingga, misalkan pada XA dulu, E pangkat negatif T akan menuju 0 pada saat T menuju tak hingga. Oleh karena itu, XA akan menuju 0, dan kita lihat XB juga akan menuju 0. Karena E pangkat negatif, dua-duanya akan menuju 0. Yang ini. Artinya apa? Pada saat T menuju tak hingga, populasi XA dan populasi XB itu akan punah, karena dia akan sama dengan 0. Dengan kata lain, populasi di habitat A dan B ya tentunya akan punah, kalau misalkan tidak diberikan gaya eksternal ya. Oke, jadi dia akan punah. Nah, analisis lain yang bisa kita lakukan adalah kita melihat kestabilan dari solusi ini. Tentunya di sini kita bisa tebak solusinya itu akan stabil ke 0 dari grafik yang ini. Jadi ini adalah grafik dari solusi XA dan solusi XB, kita buat terhadap waktu. Kita lihat dia akan stabil ke 0. Kenapa? Karena pada saat T menuju tak hingga, si XA dan XB itu menuju 0. Tapi kita bisa lihat juga dari bidang fasenya. Oke. Nah, sebelum kita melihat bidang fase, tentunya kita bisa cari dulu titik kestabilan dari solusi persamaan diferensial ini di mana. Nah, di sini kita akan tahu bahwa titik stabilnya itu akan ada di titik 0,0. Karena kalau kita perhatikan dari sistem persamaan diferensialnya, ini kita punya matriks A, kita lihat bahwa determinan A itu adalah 2, dan dia tidak 0. Dan di sini kita punya suatu teori bahwa jika determinan dari matriks koefisien pada sistem persamaan diferensial, jika dia tidak 0, maka titik kesetimbangannya atau vektor X topinya, titik kesetimbangannya adalah satu-satunya kemungkinan adalah vektor 00, yaitu dia ada di titik origin. Dan tentunya ini plot bidang fase itu kita gambarkan pada sumbu XA versus XB ya. Oke. Dan kita tahu dia, dari solusinya kita tahu dia akan stabil ke 0, sehingga gerakan semua vektor gradien itu akan menuju titik 0,0, seperti ini. Oke. Dan kalau kita perhatikan lagi, si jenis titik ini adalah titik node ya. Si solusi kesetimbangan
0,0 itu adalah titik notch, karena kita tahu tadi bahwa si nilai agentnya dua-duanya negatif, tandanya sama, dan dia dua-duanya negatif, sehingga karena tandanya sama dan dua-duanya negatif, kita juga bisa menyimpulkan dari sana bahwa memang semua vektor gradien lainnya itu gerakannya akan menuju 0. Oke? Jadi itu yang bisa kita baca dari contoh ini. Dengan kata lain, kesimpulannya adalah model ini akan memastikan bahwa populasi individu jumlah individu yang ada di habitat A dan yang ada di habitat B lama-kelamaan akan punah. Dan tentunya kalau punah, sudah tidak akan ada lagi perubahan. Makanya kita dapatkan X aksennya itu sama dengan 0, dan XB aksennya sama dengan 0 di titik kesetimbangannya, yaitu di titik 0,0.